Halo sahabat burung puter semua, salam koak mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya di Kamboja BF ya. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar burung anggungan, khususnya burung puter pelung. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan topik mengapa burung puter pelung perlu diombyok. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, lalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah mengapa puter pelung butuh diombyok ya. Nah teman-teman semua, perlu kita sadari bahwa burung puter pelung ini memang burung peliharaan ya, yang sejak dulu kala memang hidupnya selalu dipelihara oleh manusia ya. Bahkan mulai dari nenek moyang kita ya. Jadi burung-burung puter ini memang burung yang familiar ya, yang sudah kita pelihara sejak dulu kala. Bahkan di alam bebas ini yang jenis-jenis burung puter ya, khususnya puter pelung ini sudah tidak ada populasinya ya, tetapi rata-rata hidup dalam peliharaan. Nah, salah satu yang menarik adalah ketika kita menjumpai ombyokan ya, contohnya ini adalah kandang ombyokan teman-teman ya, yang populasinya sangat padat, ini termasuk terlalu padat ya ini. Nah ini perlu diombyok ya, itu karena memang ada beberapa tujuan ya, tujuan mengapa sih burung puter kok ketika masih muda ya itu biasanya selalu diombyok dulu. Nah ini juga sebagai jawaban ya atas pertanyaan subscriber setia ya. Nah mudah-mudahan dari penjelasan yang akan saya sampaikan buat teman-teman khususnya peternak ya, pelestari atau penghobi ini bisa memahaminya ya. Begini teman-teman ya, jadi burung puter pelung ya ini memang mulai dari anakan ya, itu setelah usia 1 bulan itu biasanya disapih ya. Nah disapih itu maksudnya dipisahkan dari induknya. Nah kemudian kita masukkan ke kandang ombyokan. Contohnya seperti ini ya, ini di kandang ombyokan teman-teman ya. Nah ini usianya mulai dari 1 bulan sampai maksimal itu 5 bulan ya. 5 bulan ini masih di kandang ombyokan. Nah ini dengan tujuan ya, ada beberapa hal yang memang sengaja diombyok ya. Nah tujuannya yang pertama ya, ini adalah untuk efisien ya, efisien kandang lah istilahnya. Nah itu pertama dengan diombyok karena dari satu kandang ya, kandang yang agak besar kemudian bisa dihuni dari beberapa ya. Nah ini otomatis lebih efisien ya, lebih efisien kandang. Termasuk juga lebih efisien perawatan ya, karena dalam satu kandang juga perawatannya menjadi jauh lebih efisien ya. Tetapi kalau untuk pakan dan minum itu sama ya, entah itu di engkel maupun di ombyok gitu. Nah jadi untuk tujuan efisiensi kandang. Nah kemudian yang kedua ini yang lebih penting lagi ya, adalah untuk memacu perkembangan teman-teman. Jadi ketika burung ini diombyok, ini perkembangannya ini itu kecenderungannya jauh menjadi lebih cepat dewasa teman-teman ya. Karena dalam ombyokan ini kan istilahnya dari usia yang multi ya. Nah usia yang multi sehingga ini bagaikan orang itu seperti memacu pergaulan lah, menjadi semakin eh, ceria ya, menjadi semakin bisa istilahnya
kalau orang itu bermain ya, bergaul. Nah, itu dalam burung pun sama seperti itu ya, sehingga cenderungannya burung ini menjadi lebih cepat tumbuh berkembang ya, menjadi lebih cepat dewasa. Nah itu itu yang kedua ya. Nah kemudian yang ketiga, lewat posisi di ombyok ini juga ada beberapa hal ya yang keuntungannya, selain tadi yang pertama adalah efisien, kedua untuk memacu perkembangan, kemudian yang ketiga ini juga memicu untuk lebih cepat bersuara teman-teman ya, lebih cepat bersuara karena eh, biasanya itu yang usianya lebih dewasa dia akan lebih bersuara duluan ya, bersuara duluan. Nah, akhirnya dari yang masih muda ya, masih usianya di bawahnya itu biasanya lebih seperti belajar ya, terpancing untuk ingin cepat bersuara. Nah itu jadi memacu pertumbuhan ya, pertumbuhan suara supaya menjadi lebih cepat bersuara ya. Walaupun kalau dipertahankan terus di dalam ombyokan itu juga kurang baik ya, maka ada waktunya ya, ada waktunya kapan harus diengkel, itu seperti itu. Nah, itu yang ketiga ya. Jadi memacu pertumbuhan suara. Nah, kemudian yang keempat dengan diombyok ini juga memacu pertumbuhan birahi, teman-teman ya. Pertumbuhan birahi karena dari usia yang multi nanti biasanya yang lebih dewasa itu birahinya akan lebih cepat tumbuh ya, teman-teman ya. Nah, itu maka perlu sekali diombyok itu. Nah, kemudian yang berikutnya selain itu ya, nah itu juga dengan diombyok ini mudah untuk dipahami, menentukan mana yang jantan dan mana yang betina ya, karena dari karakternya nanti akan berbeda-beda ya, berbeda-beda. Nah, biasanya yang jantan itu lebih bersifat agresif lah, lebih bersifat agresif ya jika dibandingkan dengan yang betina, sehingga ketika kita akan memilih ya, mau milih yang jantan mau ataupun sebaliknya ya memilih yang betina, itu jauh akan menjadi lebih mudah kita temukan. Oke ya, nah itu manfaatnya dengan kita ombyok. Nah selain itu, selain mudah menentukan jantan dan betina ya, karena pembandingnya dalam satu kandang itu lebih kelihatan karakternya berbeda ya. Nah itu ketika burung ini kita ombyok, ini juga pertumbuhan secara fisik ya itu jauh menjadi lebih lebih kuat teman-teman ya, karena gerakan-gerakannya ini di dalam ombyokan ini memang membutuhkan energi ya energi. Nah akhirnya tumbuh secara fisik itu juga menjadi lebih sempurna ya itu. Nah kemudian yang terakhir ya yang terakhir itu kita harus paham ya, jadi kapan burung kita engkel ya. Nah setelah setelah di dalam ombyokan itu kelihatan sudah matang pertumbuhannya ya, sudah matang artinya secara fisik sudah kelihatan lebih matang, lebih dewasa ya. Kemudian secara suara dan birahi juga sudah menunjukkan karakternya, sudah istilahnya berkembang ya, mungkin birahinya juga sudah mulai tumbuh. Nah itu berarti sudah waktunya untuk diengkel teman-teman ya. Nah maka dari itu kita harus peka ya, sebagai sebagai peternak katakanlah ya, itu memang kita harus peka nah kapan burung mulai kita engkel. Nah itu teman-teman, jadi biasanya kalau saya itu ngengkel itu bisa mulai dari usia 4 bulan ya paling cepat. 4 bulan itu biasanya juga bagi yang perkembangannya bagus itu biasanya sudah mulai mulai birahinya tumbuh ya, suaranya juga sudah mulai ngeplong ya. Nah akhirnya itu memang untuk memaksimalkan itu harus kita engkel ya.
Nah itu, jadi istilahnya kita harus belajar memahami ya teman-teman ya. Jadi memahami, tapi insya Allah ketika kita sudah eh, memeliharanya itu pasti nanti akan paham dengan sendirinya ya. Jadi karakternya juga kelihatan ya, perkembangan suara juga kelihatan ya. Terus tentang jantan betinanya juga kelihatan. Pokoknya semuanya itu walaupun sepintas itu sama, tetapi sebenarnya ada perbedaan teman-teman ya. Nah itu yang biasanya kelebihan bagi kita-kita yang sudah lama memelihara itu menjadi semakin mengenali karakternya. Baik teman-teman ya, intinya itu ya. Jadi kenapa burung puter pelung ini perlu diombyok ya sebelum dewasa. Jadi di masa perkembangan itu kita ombyok. Nah itu karena memiliki alasan-alasan seperti yang tadi saya jelaskan. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Mas Kid dari Ring Kamboja PF Banjarnegara ya. Terima kasih, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.